Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Askanamel Supraditya di kelas 1B dengan NIM A144. Di sini saya ingin menjelaskan tentang soal-soal dari untuk kuliah Matematika Ekonomi dan Bisnis. Oke, jadi kita langsung masuk aja ke soal yang nomor 1. Pertanyaannya adalah, diketahui pertumbuhan penjualan diidentifikasi dengan persamaan Y sama dengan Q kuadrat dikurangin Q ditambah 4 dengan Y dalam rupiah dan Q dalam satuan unit. Tentukan tingkat penjualan produk tersebut pada Q sama dengan 10 unit. Jadi, pada soal nomor 1 ini kita diminta untuk menentukan tingkat penjualan ketika jumlah unit yang dijual itu adalah 10 dan fungsi penjualannya sudah diberikan atau persamaannya, yaitu Y sama dengan Q kuadrat dikurangin Q ditambah 4. Maka kita akan mengganti Q yang di dalam persamaan ini menjadi Q yang diketahui ini sebesar 10 unit. Langsung tulis saja. Jadi langsung masukkan 10 ini ke dalam setiap Q-nya. 10 kuadrat dikurangin 10 ditambah 4. Hasilnya adalah 100 dikurangi 10 ditambah 4, 94 dalam satuan rupiah, seperti ini. Nah, artinya saat perusahaan menjual 10 unit barang, total penjualannya adalah sebesar Rp94. Oke, kita langsung masuk ke soal yang nomor 2. Jadi, soalnya adalah bila kepuasan total dari seorang konsumen dapat dinyatakan dalam rupiah dan kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi jenis barang tersebut ditunjukkan oleh persamaan TU sama dengan 80 Q dikurangi 0,8 Q kuadrat. Untuk memperoleh kepuasan total yang maksimum, maka jumlah barang yang akan dibeli bila tingkat harganya adalah 16 per unit itu berapa, dan pada tingkat pembelian itu berapakah kepuasan total yang akan diperoleh oleh konsumen. Jadi maka pertama yang kita tulis itu adalah, kita tulis dulu MU sama dengan delta TU per delta Q sama dengan, kita masukin persamaan dari TU ini 80 dikurangi 1, jadi tadi kita sudah memasukkan rumus yaitu MU. Jadi kita langsung masukkan rumus, tadi itu MU dikurangin delta TU per delta Q sama dengan 80 dikurangin 1,6 Q gitu. Nah, kenapa 1,6 Q? Karena ini didapatkan dari 0,8 Q kuadrat. Jadi 0,8 ini dikuadratkan, hasilnya adalah 1,6. Lalu maka di sini dapat diketahui bahwa kondisi maksimum kepuasannya itu melalui persamaan MU sama dengan P. Jadi marginal utility itu sama dengan harga. Nah, kita langsung masukkan saja MU-nya berapa dan P-nya itu berapa. Di sini kita diketahui bahwa P-nya itu adalah 16 ya. Nah, langsung masukkan saja persamaannya. 80 dikurangin 1,6 Q sama dengan 16. Nah, di sini kita pindah ruas. 16 Q sama dengan 80 dikurang 16. 1,6 Q sama dengan 64. Lalu Q-nya ini kita pisahkan sendiri, jadi Q sama dengan 64 dibagi 1,6 yang hasilnya adalah sekitar 40.
Lalu langkah kedua itu adalah kita harus menghitung TU-nya di saat Q-nya itu adalah 40. Kita langsung masukkan saja. TU sama dengan 80, Q-nya masukkan 40 dikurang 0,8 dikali 40 kuadrat, karena Q-nya ini adalah Q kuadrat. Lalu kita hasilkan saja. 80 dikali 40 hasilnya adalah 3200 dikurangi 0,8 dikali 40 kuadrat, itu hasilnya adalah 1280. 3200 dikurangi 1280 adalah 1920. Seperti ini jawabannya. Jadi TU yang dihasilkan itu adalah ketika kita sudah mensubstitusikan kembali ke fungsi TU, ketika sudah mencari MU-nya sama dengan P, yang kita peroleh adalah kepuasan total maksimumnya sebesar 1920. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Soalnya adalah fungsi permintaan seorang konsumen ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 100 dikurangi 25 Q, di mana P menunjukkan harga dan Q menunjukkan jumlah barang yang diminta. Nah, berapakah elastisitas permintaannya bila Q sama dengan 20 dan P sama dengan 50? Di sini kita cari tahu dulu rumus elastisitas itu seperti apa. Jadi rumus elastisitas itu adalah elastisitas sama dengan delta Q per delta P dikali P per Q, kayak gini. Nah, langkah pertama yang kita harus lakukan adalah kita harus turunkan fungsi ininya. Kita harus turunkan fungsi ininya nih. Ini kan 100 jika diturunkan itu kan hasilnya ada 0, dan 25 Q ini diturunkan adalah hasilnya min 25. Jadi kita turunkan di sini. Delta P per delta Q sama dengan diturunkan min 25, yang dimana delta Q per delta P, jadi ini dibuat untuk pecahan, min 1/25 begitu. Lalu kita langsung masuk aja ke yang A ini, Q sama dengan 20. Yang A, Q sama dengan 20. Kita yang pertama-tama kita tuh harus mencari P. Kita tulis dulu soalnya. P sama dengan 100 dikurangi 25 Q. Q-nya berapa tadi? Q-nya itu adalah 20 yang di pertanyaan ini, dikali 20 hasilnya adalah min 400, dan kita masukkan rumus dari elastisitasnya. E sama dengan, kita masukkan rumus dari yang ini, min 1/25 dikali min 400/20. Nah, hasilnya adalah 0,8. Ini untuk jawaban yang A. Lalu kita masuk ke yang ke opsi yang B. Ketika P sama dengan 50. Jadi kita tulis dulu ya. Kita harus mencari apa? Kalau misalkan P-nya sudah diketahui, berarti yang kita harus cari itu adalah bentuk Q-nya. Nah, kita langsung masukkan saja ke persamaan P yang ada P-nya. Jadi 50 sama dengan 100 dikurangin 25 Q. Hasilnya adalah Q-nya itu sama dengan 2. Nah, kita cari elastisitasnya. Ini rumusnya itu E sama dengan, kita masukin kembali, min 1/25 nya, min 1/25 itu dikali dengan 50 per 2. 50 itu diambil dari price nya.
Lalu hasilnya adalah min 1. Seperti ini. Jadi dari keseluruhan ini itu diketahui bahwa dari pernyataan A dan B, di A itu ketika Q sama dengan 20 itu hasilnya adalah 0,8 yang menunjukkan bahwa elastisitasnya ini inelastis. Lalu yang B, karena hasilnya adalah min 1, maka hasilnya adalah elastis. Seperti itu. Kita langsung masuk ke nomor 4. Jadi diketahui fungsi pendapatan marginalnya itu adalah MR dalam kurung Q sama dengan 150 min 5Q, dan fungsi biaya marginalnya atau marginal costnya itu 30 ditambah 3Q. Yang diminta adalah tentukan fungsi pendapatan total atau total revenue, lalu tentukan fungsi biaya total atau total cost jika biaya tetapnya itu ada 500, dan tentukan fungsi keuntungan total atau P. Jadi yang pertama diketahui kalau MR-nya itu MR sama dengan 150 min 5Q dan MC-nya adalah 30 ditambah 3Q. Kita langsung ke yang A aja. Tentukan fungsi pendapatan total. Jadi karena dalam rumusnya itu adalah MR sama dengan delta TR per delta Q, maka kita harus mengintegralkannya. Jadi TR integral 150 dikurangi 5Q delta Q, dimana TR itu 150Q dikurangi sama min 2,5Q kuadrat. Kenapa bisa min 2,5Q kuadrat? Karena di sini 5 rumusnya itu dari 5 dikali Q kuadrat dibagi sama 2. Jadi hasilnya itu 2,5. 5 dibagi 2 hasil 2,5 dan Q kuadrat. Nah, ini adalah hasil untuk TR-nya, teman-teman. Lalu kita ke yang B. Yang B itu tentang TC. Jadi TC itu kita langsung masukin aja ke dalam rumus integralnya. 30 ditambah 3Q dari sini dari marginal cost delta Q. Nah, kita langsung masukin aja ke hal yang sama ini. 30Q ditambah, jadi berarti berapa? 3 dikali Q kuadrat dibagi 2 itu adalah 1,5 Q kuadrat. Jangan lupa ditambah dengan biaya tetap yang sudah ada di soal, yaitu sebesar 500 ditambah 500 seperti ini. Lalu yang C, kita masuk ke fungsi keuntungannya. Yang C, fungsi keuntungan atau bisa disimbolkan sebagai P, itu rumusnya adalah TR dikurangi sama TC. TR ini dikurangi sama TC, berarti kita turunkan P sama dengan 150Q dikurangi 2,5Q kuadrat dikurang 30Q ditambah 1,5 Q kuadrat ditambah 500. Nah, lalu kita hitung ke bawah lagi. Hasilnya adalah 120Q dikurangi 4Q kuadrat dikurangi 500. Lalu ini belum sampai di sini, teman-teman. Kita harus menurunkan sesuai dengan MR-nya dan juga MC-nya. Jadi yang tadi diketahui bahwa TR itu sama dengan 150Q min MR sama TC min 2,5Q kuadrat. Nah, lalu
ini buat jawaban tetapnya. TC-nya itu ada 30Q ditambah 1,5Q kuadrat ditambah 500, dan hasil P-nya adalah 120Q min 4Q kuadrat dikurangin 500. Jadi ini adalah jawaban dari ketiga soal yang telah ditentukan. Seperti ini. Oke, di sini kita lanjut ke nomor 5, yaitu soalnya adalah selesaikan sistem persamaan berikut ini. Yang pertama itu X dikurang 3Y ditambah Z sama dengan 8. Yang kedua 2X ditambah 3Y dikurang 2 sama dengan 1. Dan yang ketiga adalah 3X dikurang 2Y dikurang 2Z sama dengan 7. Nah, yang pertama kita harus memasukkan semua ini ke dalam determinan. Jadi untuk yang ini masukin dari sini. X itu sama dengan 1 kita masukkan, lalu 2 masukkan 3, lalu sini ada min 3 dan min 2, lalu sini ada, karena Z itu enggak ada bilangan atau bisa disebut sebagai 1, maka kita tulisnya 1 min Z sama dengan min 1, dan min 2Z kita masukkan min 2 aja. Nah, setelah itu kita hitungnya itu menggunakan urutan seperti ini. 1 dikali dengan 3 dikali dengan min 2, lalu min 3 dikali min 1, lalu dikali dengan 3, lalu 1 dikali dengan 2 dan dikali dengan min 2. Dan urutan sebaliknya itu adalah 1 dikali 3 dikali 3, lalu ada min 3 dikali 2 dikali dengan 2, lalu ada 1 dikali 2 dan dikali dengan min 1. Nah, yang hasilnya itu adalah min 24. Nah, setelah mendapatkan hasil ini kita bisa sebut sebagai determinan A. Nah, setelah itu kita masukkan koefisiennya. Koefisien itu apa? Koefisien itu adalah hasil dari setiap persamaan. Ini ada 8, ada 1, dan juga ada 7. Kita masukkan koefisiennya di tiap baris ini. Nanti kita masukkan ke koefisien yang sebelah sini, lalu kita masukkan ke sini, dan juga kita masukkan ke sini. Dan caranya itu sama, yaitu 8 dikali 3 dikali min 2, min 3 dikali min 1 dikali 7, dan 1 dikali min 2 dikali 1. Sebaliknya, sama seperti yang pertama ini. 1 dikali 3 dikali 7, min 3 dikali 1 dikali min 2, dan 8 dikali min 2 dikali 1. Hasilnya itu adalah min 72. Lalu ini merupakan ini bisa disebut sebagai determinan A yang pertama. Nah, kita masuk ke determinan A yang kedua, yang dimana koefisiennya itu kita taruhnya di tengah-tengah. Nah, cara perhitungannya sama seperti determinan A dan determinan 1. Yang hasil akhirnya di sini adalah 24. Lalu kita masuk ke determinan A, caranya juga sama, dan koefisiennya itu ditaruh di paling sebelah kanan gitu. Caranya sama seperti determinan A, A1 dan A2. Dan ini di determinan A3 hasilnya adalah min 48 yang dihasilkan, maka rumusnya adalah X1 sama dengan determinan A1 per determinan A. Jadi kita masukkan nih determinan A1-nya itu berapa tadi. Determinan A1-nya itu diketahui ada 72, ada min 72. Lalu per determinan A. Determinan A-nya itu adalah min 24 yang hasilnya itu adalah 3. Lalu yang X2 ini sama dengan determinan A2 per determinan A. Jadi rumus X2 ini mengikuti aja dari determinan yang akan diberikan gitu. Nah, determinan A2 ini tuh adalah 24, dan determinan A-nya itu adalah min 24. Hasilnya adalah 1, ini dibagi aja ya. Lalu yang terakhir ada X3. Determinan A3 per determinan A, yang dimana min 48 per min 24 hasilnya adalah 2. Nah, berikutlah hasil dari jawaban nomor 5, yaitu ada 3, 1, dan juga 2.
Sekian materi yang bisa saya paparkan berikut tentang soal materi ekonomi dan bisnis, materi matematika ekonomi dan bisnis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.